Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rizky Novahri dengan NIM 418192229. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Yudi Irfan Daniel, SOS IMAG, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit hasil diskusi kami dengan bertemakan analisis pendekatan dalam komunikasi pembangunan. Baiklah, tidak perlu terlalu lama-lama lagi, marilah kita sama-sama simak hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, dari pengertian komunikasi pembangunan terlebih dahulu. Komunikasi pembangunan adalah upaya organisasi yang untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Biasanya, menggunakan proses komunikasi dan media. Seperti banyak dilakukan pada negara-negara berkembang, komunikasi pembangunan dapat terjadi di semua tingkatan, mulai halayak, bawah hingga pemerintah dan negara, dan termasuk narasumber dan musyawarah kelompok di lembaga resmi. Oleh karena itu, pengembangan komunikasi pembangunan adalah inovasi dialami rakyat lewat jalur komunikasi. Nah, komunikasi pembangunan ialah ilmu dan praktik komunikasi di negara yang sedang maju. Pertama, aktivitas komunikasi akan peralihan baik yang terencana. Komunikasi pembangunan bertujuan buat mempromosikan perkembangan manusia memprioritaskan komunikasi. Nah, selanjutnya, berdasarkan pandangan dan realitas komunikasi pembangunan, menurut beberapa ahli, pada umumnya, sehingga konsep komunikasi pembangunan dapat diringkas menjadi dua aspek pemahaman, yaitu pemahaman yang luas dan juga pemahaman yang sempit. Pemahaman yang luas, yaitu pendekatan yang berbeda, dapat dikategorikan dari berbagai bidang yang membahas masalah hubungan dan interaksi antara komunikasi dan pembangunan. Nah, secara singkat, dapat dijelaskan bahwa komunikasi pembangunan berarti mencakup fungsi komunikasi seperti kegiatan untuk berbagi catatan antara masyarakat dan pemerintah, dimulai dengan perencanaan pembangunan, implementasi, dan proses evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada proses definisi yang sempit. Nah, dalam arti sempit, definisi komunikasi pembangunan adalah semua upaya atau metode teknik untuk memberikan gagasan dan keterampilan pengembangan yang dimulai dari pengembangan ke komunitas sasaran, sehingga mereka memiliki pemahaman terkait dengan komunikasi pembangunan yang dilakukan. Nah, upaya untuk proses komunikasi pembangunan sebagai upaya untuk menjalankan potensi pembangunan, untuk mengkomunikasikan pembangunan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur komunikasi pembangunan yang dijelaskan oleh Cangara. Komunikasi pembangunan terdapat unsur-unsur yang diuraikan sebagai berikut. Ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator bisa disebut sebagai inovasi, yang mana komunikator berawal dari siapapun. Di dalam komunikasi pembangunan pemerintah, bukan segalanya menjadi komunikator. Nah, komunikator selaku agen pembentukan dapat berawal dari dua hal, yakni berawal mulai dari halayak tersebut atau yang biasa disebut dengan insider, dan yang kedua berawal dari luar publik atau outsider. Nah, pengertian komunikator adalah seorang yang dapat memberikan dorongan seseorang guna melaksanakan inovasi. Komunikator bisa berawal pada siapapun, pemerintah, lembaga sosial masyarakat, kelompok maupun perorangan. Nah, yang selanjutnya adalah pesan. Nah, pesan di sini adalah proses komunikasi, suatu hal yang diberikan komunikator terhadap komunikan. Pesan bisa diutarakan melalui proses empat mata ataupun memakai media komunikasi, yang di dalamnya berisi ilmu pengetahuan, informasi, nasihat, hiburan, maupun persuasi. Nah, yang perlu diperhatikan dari isi pesan tersebut dalam program 3 hal penting, yaitu pesan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, isi pesan tersebut bisa bermanfaat secara ekonomis terhadap masyarakat. Dan terakhir, pesan tersebut yang tidak menimbulkan konflik antar kelompok. Yang ketiga adalah media. Media komunikasi dewasa ini telah sangat canggih. Suatu kejadian yang tempatnya sangat jauh dari tempat kita hanya dalam hitungan detik saja bisa diketahui. Hal itu tentu saja tidak lepas dari peranan media komunikasi dalam menyampaikan berita tersebut.
Penggunaan media komunikasi dalam berkomunikasi disesuaikan dengan kasus-kasus komunikasi pembangunan yang dihadapi. Nah, jadi yang dimaksud media dalam konteks ini adalah alat yang digunakan dalam proses pencapaian pembangunan. Media yang digunakan juga disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang dihadapi. Nah, yang selanjutnya adalah komunikan. Komunikan atau pihak yang menerima pesan berperan sebagai sasaran dalam komunikasi pembangunan. Komunikator sebagai agen perubahan perlu mengetahui kondisi real dari komunikan, sehingga pesan yang hendak disampaikan bisa diterima dengan mudah oleh pihak komunikan. Nah, yang dimaksud dengan komunikan adalah pihak yang menerima pesan pembangunan. Dalam menyampaikan pesan pembangunan, komunikator perlu memperhatikan kondisi komunikan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan komunikan merubah sikapnya. Nah, yang selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan atau efek. Nah, pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Nah, pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan dan penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. Adanya komunikasi pembangunan, maka tentunya diharapkan pesan yang dikomunikasikan memberi dampak setelah terjadi komunikasi. Nah, dapat yang ditimbulkan atau efek yang ditimbulkan dengan adanya komunikasi diantaranya yang pertama adalah informasi, menjadi tahu informasi tersebut. Yang kedua adalah persuasif, yaitu menggugah perasaan. Yang ketiga mengubah perilaku. 4. Mewujudkan partisipasi masyarakat. Yang kelima meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor utama dalam pendekatan komunikasi. Yang pertama, kelompok-kelompok atau leading group yang meningkatkan pembangunan dan pramaksara pembangunan. Nah, faktor utama yang mendekati pendekatan komunikasi ini perlu adanya kelompok-kelompok yang menjadi contoh atau yang mampu meningkatkan pembangunan tersebut dan juga mampu mengelola dan memelihara pembangunan komunikasi sosial agar tidak salah nantinya. Nah, seperti contohnya menunjukkan bahwa contoh kelompok yang meningkatkan pembangunan adalah salah satunya kader-kader politik yang bisa profesional dan bisa meningkatkan tentunya dalam pendekatan komunikasi pembangunan. Nah, ini kader-kader politik ini seharusnya bisa menjadi contoh untuk bisa meningkatkan pendekatan komunikasi di komunikasi pembangunan. Selanjutnya adalah masyarakat desa sebagai pemetik manfaat pembangunan. Nah, adapun faktor yang kedua ini seperti yang kita bisa lihat pada yang sudah dijelaskan tadinya, menunjukkan bahwa contohnya dalam kelompok-kelompok kecil yaitu keluarga atau masyarakat yang bisa menjadi kelompok yang berpengaruh dalam pembangunan dan lembaga-lembaga sosial juga berpengaruh baik dalam pembangunan. Nah, contohnya seperti yang sudah dijelaskan yaitu kelompok-kelompok keluarga, kelompok-kelompok kecil yang berpengaruh di lembaga-lembaga sosial tersebut. Nah, contohnya jadi ada suatu kelompok keluarga yang bisa berpengaruh di lembaga-lembaga sosial nantinya. Nah, selanjutnya saluran komunikasi untuk meningkatkan pembangunan sosial adalah komunikasi interpersonal, yang mana cara komunikasi tersebut menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan sosial. Karena komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, yang mana komunikasi ini sangat penting untuk meningkatkan pembangunan sosial dan juga media massa yang juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan sosial. Nah, ini saluran komunikasi yang sangat penting bagi pendekatan komunikasi pembangunan adalah komunikasi interpersonal dan juga media massa yang nantinya akan dipergunakan dalam pendekatan komunikasi pembangunan. Nah, ini sudah jelaskan tadi kan, komunikasi interpersonal ini sangat penting bagi pendekatan komunikasi pembangunan. Selanjutnya, pesan yang digunakan yang menjadi faktor utama dalam pendekatan komunikasi pembangunan adalah salah satunya informatoris. Nah, yang mana informatoris ini sangat berpengaruh dalam pendekatan komunikasi pembangunan yang bisa menginformasikan beberapa hal dari suatu kelompok kepada halayak. Nah, pesan yang digunakan juga harus diperhatikan agar pendekatan dalam komunikasi pembangunan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dan juga dapat diinformasikan kepada halayak yang lainnya.
Nah, yang terakhir adalah arus komunikasinya harus diperhatikan guna meningkatkan pendekatan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal, yang mana vertikal adalah komunikasi yang terjalin dengan orang yang memiliki hierarki yang berbeda, seperti contohnya karyawan dengan manajer. Nah, adapun horizontal adalah komunikasi yang terjalin dengan orang yang setara atau sama. Nah, beberapa faktor ini pun harus diperhatikan dengan baik agar pendekatan komunikasi pembangunan dapat berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir ini, komunikasi yang digunakan atau yang bisa berjalan dengan baik adalah komunikasi antara komunikasi vertikal maupun horizontal, yang mana vertikal ini adalah komunikasi contohnya dengan karyawan dengan manajer, dan adapun yang horizontal itu karyawan dengan sesama karyawan juga. Nah, selanjutnya ada macam-macam pendekatan komunikasi pembangunan. Sebagai contoh, dengan melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat oleh lembaga-lembaga desa yang memberikan informasi terkait pembangunan suatu wilayah agar terciptanya wilayah pedesaan yang sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya. Nah, sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi